Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sini kelihatan sekali gobloknya ya, Fitra ya. Jadi di sini katanya Teh Ayu ngejok baik itu dipermasalahkan. Nah, netizen mengartikan Teh Ayu itu ya kan, Mega kan ditanya, kenal Ayu nggak ya? Enggak. Jadi netizen menyimpulkan ataupun mengartikan kalau Teh Ayu ngejok baik, Teteh Ayu ngejok baik. Ya Allah. Jadi ayolah langsung saja kita tonton ataupun simak video ini. Ngejob apa malam-malam gitu loh. Ini harus didalami lagi. Oke, di sini ya. Jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh. Nah, terus satu lagi di sini dengan dia yang namanya Teh Ayu itu. Teh Ayu. Kayaknya kita ngejob baik. Ini mereka nih ngejob apa di malam-malam hari? Jadi netizen menilai atau mengartikan Teh Ayu itu artinya Teh Ayu, Teteh Ayu, gitu ya kan? Tapi lanjutlah ya. Percakapan kan? Iya, percakapan mereka. Kan ini bukan percakapan si ininya ya, bukan percakapan terduga almarhum ya. Terus? Tapi percakapan mereka ini. Ada percakapan ya Teh Ayu ya dengan yang satu lagi si Mega ini. Gitu loh. Makanya saya minta ini didalami. Kalau bisa polisi harus segera memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapan ini. Saya mencurigai aja ada sesuatu di sini gitu. Kan HP yang diperiksa HP-nya Vina, bukan HP Mega, bukan HP Widi ya kan. Aduh, Fitra. Ini yang dikata dia itu, ini kan ini yang kata dia itu 22.14, UTC-nya 15/14 ya. Mau nggak Mek ntar dijemput sama kita? Ya. Itu bukan pesan Vina ke dia, tapi pesan orang lain kepada terduga almarhum ini. Ini nomornya ini, tuh bukan from, tuh nomor ini. Jadi ini mereka goreng-goreng aja itu, jangan asal ngomong ngaco gitu loh. Bilang, oh ini saya dapat dari dari data-data yang kita peroleh berkas perkara. Iya jangan bicara ke. Ya kan Mega sudah menjelaskan ya, menerangkan semuanya ya guys. Kalau ya Mega dengan siapa namanya Widi diajak Teh mau dijemput gak gitulah ya kan, kurang lebih seperti itu ya. Sudah jelas lah, sudah clear ya kan. Polisian saya juga lebih akurat data saya satu, jadi jangan ngarang-ngarang aja gitu. Ini kan klien saya juga kan korban, tentu ya klien saya juga memiliki bukti-bukti. Jangan mereka masa dia meng-SMS dirinya sendiri, itu aja logikanya. Di sini kan kepada terduga almarhum pesan masuknya itu. Masa bahasa itu mau nggak Mek ntar jemput sama kita kata dia gitu. Artinya di sini saya melihat pesannya itu kepada terduga almarhum, bukan kepada si yang bersangkutan itu. Makanya ini kata-kata Mega ini perlu didalami lagi nih. Apa hubungan si Mega dalam kasus ini? Polisi harus mendalami ini. Kalau memang ada keterlibatan, segera panggil. Ini sudah diajukan oleh kepolisian dan sudah masukkan dalam berkas perkara gitu loh. Tinggal hakim mempertimbangkan. Itu kan kewenangan hakimnya gitu. Itu aja. Ya. Inilah salah satu pengacara yang ingin menutup-nutupi kebenaran ya guys. Apapun dia pelintirkan seolah-olah terbalik ya gitu. Sekarang ini menuduh Mega dan Widi ada keterlibatan ya kan. Aduh. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Ini juga ya guys. Kenal nggak yang namanya Ira? Nah, dengarkan guys. Fitra sudah bilang udah mau menyalahkan Mega di sini, tapi dia kena mental ya, karena nama Ira itu ataupun arti Ira itu di bahasa daerah Cirebon itu adalah kamu ya kan, kamu ya kalau nggak salah ya guys. Itulah dari sinilah kelihatan lah ya gobloknya memang siapa namanya Fitra. Lanjut ya guys. Kampret, ekstraksi HP Vina tuh udah ada sejak tahun 2016, tapi baru dibuka sekarang. Ntar gue jelasin setelahnya, kalian simak dulu. Ketika itu bahwa Mega berinteraksi atau berkirim pesan dengan Vina dengan kata D. Ya. Saya sampaikan berkas ini sudah ada sebelum keterangan Mega dan Widi di podcast Diskursus Net itu. Oke, karena ini kalau kita lihat ini berkas dari pengadilan ya, di sini seperti ini, dan itu ada di sini sebelum Wina, Mega dan Widi bercerita. Tetapi terus terang
kalau saya baca itu tanpa ada Mega dan Widi, saya nggak apa-apa. HP Vina kan dulu disita sama Polpol. Habis disita dikembaliin ke kakaknya si Vina, tapi kontak sama udah dihapus. Habis itu kan pasti sama penyidik yang mungkin benar ya, diekstraksi. Hasilnya kayak gitu, tapi tidak dibuka, tidak dibawa ke persidangan. Karena mungkin lah kalau udah dibaca kan ketahuan banget nggak ada kaitannya dengan kasus Bun-Bun yang tersangka itu yang mungkin udah terlanjur dapat kekerasan, terus ya mungkin takut melanggar kode etik juga. Jadi fakta ini ditutup sampai sekarang. Giliran Mega sama Widya muncul, baru deh jadi pahlawan kesiangan. Ini dibuka, begitulah guys. Nyebelin gak guys? Ya, menurut aku juga ya benar juga guys ya. Sebenarnya HP Vina udah lama ya diketahui, isi-isi chatnya udah lama ya kan. Tetapi setelah dibuka HP-nya Vina mungkin ya polisi tidak melihat wah ada kesan-kesan ataupun chat-chat pembunuhan di sini ya. Jadi sudahlah ya ditutup aja, nggak dibuka ya, nggak jadi bukti juga ya guys. Waduh parah emang. Rasa hebat itu jahat dan penyakit. Kadang ada orang yang merasa dirinya paling hebat. Kamu tahu nggak? Ketika kamu merasa dirimu paling hebat, kecenderunganmu adalah mengkerdilkan orang lain. Karena merasa diri lebih unggul dari yang lain. Lebih daripada yang lain. Dan ingat, justru perasaan itu hadir untuk menutupi perasaan insecure atau rendah diri. Orang yang merasa dirinya lebih unggul daripada yang lain, padahal sebenarnya ia tidak memiliki pencapaian apapun secara nyata. Ini disebut penyakit superiority complex. Ciri-cirinya, mau tahu? Orang begini suka melebih-lebihkan kemampuannya. Yang kedua, enggan atau menolak menerima pendapat orang lain. Dan yang ketiga, mengabaikan orang lain yang memiliki kemampuan. Itu ciri-cirinya. Sebab dengar, sesungguhnya orang hebat itu tidak pernah merasa dirinya hebat. Mereka hanya terpanggil ingin mengubah dan berbuat sesuatu demi perubahan dan kebaikan. Jadi orang hebat yang sebenarnya tidak pernah mengkerdilkan orang lain, tetapi memberi manfaat dan menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi sesamanya. Pitra, lu gue tantangin Pitra. Lu debat sama gue Pitra ya. Lu bawa klien lu tuh si Rudiana dulu ya. Gue tantang lo Pitra sama Elsa Sarif. Gue tantang beneran sekarang. Lo jangan membacot aja. Jangan membacot aja Pitra. Ya, bicara ke situ Bang Air kan itu Rudiana kan dipanggil di propam 3 kali. Dan akhirnya itu Rudiana menghilang Bang. Sampai lawyernya sedikit untuk menghubunginya tidak bisa. Gimana Bang melihat Bang? Iya kan gue udah bilang, oh ini orang otaknya udah penipu gitu. Itu dia memang dasar otaknya otak penipu gitu kan, ngerti ya? Diduga penipu. Jadi otak penipu gimana sih otak penipu? Pura-pura nangis, pura-pura sedih, pura-pura ini ya kan, pura-pura nantang. Gitu orang yang ditantang berani dia kabur. Kan penipu namanya. Bang, kejadian sama Pocong kemarin menjadi klimaks sih Bang. Sosok itu ini seperti padahal di awal-awal dia yang viral. Saya berani sama Pocong gitu. Iya kan gue udah bilang niatnya itu Rudiana untuk menjebloskan Saka Tatal. Sudah ada Saka Tatal dan kawan-kawan. Lalu niatnya Saka Tatal ya dituduh berbuat jahat juga sudah termaktub di dalam amar putusan kan gitu. Lalu setelah Saka Tatal keluar dia membantah amar putusan karena niat dia tidak seperti itu. Tidak ada niat jahat menurut dia. Lalu ditantanglah sumpah pocong oleh Rudiana. Lah niatnya untuk membuktikan niatnya yang tidak bersalah ya. Niatnya Ibtu Rudiana untuk menantang sumpah pocong ditanggapi oleh Saka Tatal dengan melakukan prosesi. Tetapi niat penipu ini ya, yang diduga penipu si Ibtu Rudiana dibantah oleh dirinya sendiri. Artinya dia benar-benar penipu ini yang bikin kacau hukum negara nih. Gitu loh. Jadi penipu ini harus dipecat dari kepolisian. Gitu ya. Fitra lo denger nih, klien lo gue katain penipu ya. Awas lu kalau nggak debat sama gue tantangin lu, Fitra. Untuk Ibtu Rudiana sendiri, jabatannya telah dicopot sebagai Kapolsek Kepetakan Kota Cirebon, yang mana ini merupakan buntut dari kasus pembunuhan Vina dan juga putranya yakni Eki. Ya, guys. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, dan keputusan dalam mencopot jabatan dari Rudiana tersebut merupakan salah satu bagian dari menjaga stabilitas dan juga netralitas pihak kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan juga Eki tersebut. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan.
Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama ya Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil Saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, yaitu menunjukkan bahwa Kapolri ini betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Itu Pak Kapolri langsung beliau ya. Kemudian setelah itu Rudiana diperiksa hari keduanya oleh tim khusus. Viral isu tentang penonaktifan Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan itu adalah dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Humas Polda Jawa Barat bahwasanya terkait dengan pencopotan itu adalah hoax. Ini dia, bisa di zoom ya. Oke, dan banyak juga terjadi misleading content. Tuh, sudah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Saya kira dengan adanya rilis yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat itu terkait dengan berita-berita hoax terhadap beliau itu sudah membantah dan menjawab tuduhan-tuduhan selama ini kepada beliau. Bahwasanya tidak benar beliau ini dicopot dan beliau ya sebagaimana sebagai seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, loh Pitra, apa kamu lupa yang menyebarkan isu pertama kali itu adalah Pak Ito Sumardi, dan itu pun pertama kali pun kau dengar saat di acara Apa Kabar Indonesia terkait dengan Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif. Itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Tadi ada yang menarik adalah bukti-bukti. Nah, jelaskan Pitra, siapa orang yang pertama kali itu nyebarkan isu tentang penonaktifan Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Pak Ito Sumardi. Dan itu kau dengar seketika waktu Pak Ito Sumardi menyampaikan di TV One di acara Apa Kabar Indonesia. Masa kamu lupa? Kalau kamu mau menyalahkan tentang beredar isu penonaktifan Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan, ya salahkan Pak Ito Sumardi. Ya guys, itu dia lah ya guys. Ya beberapa video yang kita rangkum. Nah di sini ya menurut aku sih ya kelihatan sekali lah ya bodohnya Pitra ya kan. Di sini Ira dikatain temennya Mega dan Widi. Ternyata Ira itu nama ataupun bahasa daerah yang artinya kamu. Dan Teh Ayu. Ayo kita ngejok apalah tadi ya kan SMS-nya. Tapi di sini netizen mengartikan Teh Ayu ataupun Teteh Ayu. Kita ngejok baik gitu ya kan. Oke lah ya guys, aduh aku pun bingung lah. Ya ini kaum-kaum ataupun bisa dibilang kaum menutup-nutupi kebenarannya. Setelah ada muncul saksi Mega dan Widi, saksi fakta bersama Vina ataupun jalan di rumahnya, keluar daripada rumahnya siapa namanya Mega ataupun Widi, keluar dan akhirnya Vina tidak kembali lagi gitu ya kan, dan chat terakhirnya sudah dibuktikan. Tapi si kaum ya bisa dibilang kaum ingkrah ya kan ini tidak terima ya dengan adanya chat itu. Nah jadi bagaimana nih menurut kalian guys? Satu kata untuk Pitra, tulis di kolom komentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.